Sylvia Mary Likens lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1949 di Indiana. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang lahir dari pasangan pekerja karnaval bernama Lester Cecil Likens dan istrinya, Elizabeth Betty Frances. Sylvia lahir di antara dua pasang saudara kembar, yaitu Daniel dan Diana yang 2 tahun lebih tua dari Sylvia, kemudian Benny dan Jenny yang berusia 1 tahun lebih muda dari Sylvia. Namun, sejak kecil, Jenny menderita polio yang menyebabkan salah satu kakinya lebih lemah dibandingkan kakinya yang lain. Ini juga menjadi alasan kenapa Jenny berjalan pincang dan harus memakai penyangga baja di salah satu kakinya. Orang tua Sylvia, Lester dan Betty, setiap hari mencari penghasilan dengan menjual permen, bir, dan soda di tempat karnaval di sekitar Indiana sepanjang musim panas. Namun mereka juga sering berpindah-pindah sehingga kerap mengalami kesulitan keuangan. Putra-putranya sering ikut bersama orang tuanya untuk membantu pekerjaan mereka. Namun Sylvia dan Jenny tidak melakukan hal yang sama, karena orang tua mereka khawatir dengan keselamatan dan pendidikan mereka. Karena alasan ini, Sylvia dan Jenny sering tinggal bersama kerabat mereka atau bersama nenek mereka ketika keluarganya sedang bekerja. Menyadari kondisi perekonomian keluarga yang buruk, Sylvia yang masih remaja telah berusaha mendapatkan uang dengan mengasuh anak atau menjadi buruh setrika. Uang yang Sylvia dapatkan dari pekerjaan tersebut seringkali diberikan kepada ibunya. Sylvia sendiri digambarkan sebagai gadis yang ramah, percaya diri dan lincah, dengan rambut panjang bergelombang berwarna coklat muda memanjang di bawah bahunya. Karena sifatnya ini, Sylvia juga dikenal sebagai Cookie oleh teman-temannya. Karena gigi depannya hilang sejak kecil saat Sylvia bermain dengan salah satu saudara laki-lakinya, dia selalu menutup mulutnya saat tersenyum. Sylvia sangat menyukai musik, dan sebagai kakak, dia sangat protektif terhadap adik perempuannya yang lebih pemalu dan tidak percaya diri. Pada bulan Juni tahun 1965, Sylvia dan Jenny masih tinggal bersama orang tua mereka di Indianapolis. Namun pada tanggal 3 Juli, ibu mereka ditangkap dan dipenjara karena mencuri. Tak lama setelah penangkapan ibunya, ayah Sylvia berniat untuk melakukan perjalanan karnaval yang panjang guna mencari pendapatan yang lebih banyak. Dia meninggalkan Lebanon untuk mengirim Sylvia dan Jenny untuk tinggal bersama seorang teman keluarga bernama Gertrude Benesuski di Indianapolis. Benesuski lahir pada tanggal 19 September tahun 1928 di Indianapolis. Dia adalah putri dari pasangan Hugh Marcus Van Vassen Senior dan Molly Myrtle, yang keduanya berasal dari Illinois dan merupakan keturunan Inggris dan Belanda. Benesuski merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara, dan keluarganya sama miskinnya dengan keluarga Sylvia. Sejak kecil, Benesuski tinggal di rumah kumuh dan harus berbagi makanan dengan ke-6 saudaranya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1939, Benesuski yang berusia 11 tahun harus menerima pengalaman pahit ketika ayahnya yang berusia 50 tahun meninggal karena serangan jantung mendadak. Karena keuangan keluarganya yang semakin memburuk, Benesuski terpaksa putus sekolah pada usia 16 tahun untuk menikahi John Stephen Benesuski, pria keturunan Polandia yang berusia 18 tahun dan berasal dari Pennsylvania. Meskipun John memiliki sifat pemarah dan sering memukul istrinya, keduanya tetap bersama selama 10 tahun sebelum perceraian pertama mereka. Setelah perceraiannya, Benesuski menikah dengan seorang pria bernama Edward Guthrie. Namun, pernikahan ini hanya bertahan 3 bulan sebelum pasangan itu bercerai. Tak lama kemudian, Benesuski menikah lagi dengan suami pertamanya, yaitu John, dan dia memiliki 2 anak lagi. Pasangan itu bercerai untuk kedua kalinya pada tahun 1963. Beberapa minggu setelah perceraiannya yang ketiga, Benesuski mulai menjalin hubungan dengan seorang tukang las berusia 20 tahun bernama Dennis Lee Wright. Namun naasnya, dia juga melakukan kekerasan fisik terhadap Benesuski. Benesuski memiliki seorang anak dengan Dennis yang diberi nama Dennis Lee Wright Jr. Namun tak lama setelah kelahiran putra mereka, pada bulan Mei tahun 1964, Dennis meninggalkan Benesuski. Tak lama setelah itu, Benesuski mengajukan gugatan paternitas terhadap Dennis untuk mendapatkan dukungan finansial bagi anak mereka,
tetapi Dennis jarang berkontribusi dalam perawatan putra mereka. Pada tahun 1965, Benesuski tinggal sendiri dengan 7 anaknya, yaitu Paula, 17 tahun, Stephanie, 15 tahun, John, 12 tahun, Mary, 11 tahun, Shirley, 10 tahun, James, 8 tahun, dan Dennis, 1 tahun. Meskipun Benesuski berusia 36 tahun dengan tinggi 168 cm, namun berat badannya hanya 45 kg. Kondisi badan Benesuski yang kurus ini disebabkan oleh penyakit asma yang dideritanya. Ditambah lagi, Benesuski adalah perokok berat yang menderita depresi klinis karena stres dari 3 pernikahannya yang gagal, serta keguguran yang baru saja dia alami. Selain cek sporadis yang dia terima dari suami pertamanya, John, yang seorang mantan polisi Indianapolis dan menjadi sumber finansial untuk menghidupi anak-anaknya, Benesuski terkadang melakukan pekerjaan sambilan seperti menjahit atau pembantu untuk mendapatkan uang. Benesuski tinggal di rumah nomor 3850 East New York Street, di mana dia harus membayar uang sewa bulanan sebesar $55. Benesuski akan mengatasi depresi yang dia derita dengan meminum obat resep dosis tinggi. Meskipun Benesuski tidak dalam kondisi yang layak untuk merawat 2 gadis remaja, namun orang tua Sylvia tidak punya pilihan lain. Pada saat perjanjian pengasuhan ini, Benesuski meyakinkan ayah Sylvia jika dia akan merawat putri-putrinya seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Benesuski akan mendapat upah $20 seminggu dari merawat Sylvia dan Jenny. Tak lama setelah liburan pada bulan Juli, Sylvia dan Jenny pindah ke kediaman Benesuski, sedangkan orang tuanya mulai melakukan perjalanan karnaval dan akan kembali untuk menjemput Sylvia dan Jenny pada bulan November tahun itu. Pada minggu-minggu awal Sylvia dan Jenny tinggal di rumah Benesuski, mereka diperlakukan cukup baik. Namun, Sylvia sering bertengkar dengan putri sulung Benesuski yang berusia 17 tahun, yaitu Paula. Sylvia dan Jenny sering menghabiskan waktu dengan bernyanyi bersama Stephanie. Mereka juga ikut membantu pekerjaan rumah Benesuski. Meski jauh dari keluarganya, Sylvia dan Jenny tetap teratur menghadiri sekolah minggu di gereja bersama anak-anak Benesuski yang lain, hingga pendeta di gereja setempat memuji kesalehan Sylvia. Namun, 2 minggu kemudian, ayah Sylvia mulai terlambat membayar Benesuski. Meskipun keterlambatan itu hanya sekitar 1 atau 2 hari, namun Benesuski sangat kesal dan mulai melampiaskan rasa kesalnya kepada Sylvia dan Jenny. Dia memukul pantat gadis-gadis itu dengan berbagai alat, seperti dayung sebesar 6,4 mm, sembari mencaci mereka dengan sebutan pelacur kecil. Di akhir bulan Agustus, Sylvia dan Jenny dipukuli sebanyak 15 kali di punggung dengan dayung tersebut, setelah Paula menuduh mereka makan terlalu banyak pada jamuan makan malam di gereja yang dihadiri oleh anak-anak. Pada pertengahan Agustus, Benesuski mulai melakukan pelecehan pada Sylvia. Alasan utamanya adalah kecemburuan terhadap masa muda, penampilan, kehormatan, dan potensi Sylvia. Sementara di masa muda Benesuski, dia tidak memiliki itu semua. Benesuski memukuli dan membuat Sylvia dan Jenny kelaparan, kemudian memaksa mereka memakan sisa makanan atau makanan basi dari tong sampah. Di akhir bulan Agustus, Benesuski menendang alat kelamin Sylvia karena menuduhnya memiliki kekasih. Paula yang sedang hamil 3 bulan juga iri dengan penampilan fisik Sylvia. Dia kemudian ikut menyerangnya dengan menjatuhkan Sylvia dari kursi. Pada kesempatan lain, saat keluarga tersebut makan malam, Benesuski, Paula, dan seorang anak tetangga bernama Randy Gordon memaksa Sylvia memakan hotdog yang dipenuhi bumbu, saus tomat, dan rempah-rempah hingga Sylvia muntah. Tragisnya, mereka memaksa Sylvia mengonsumsi apa yang baru saja dimuntahkannya. Terkadang, Paula memukul wajah Sylvia dengan sangat kuat hingga pergelangan tangan Paula sendiri patah. Paula selalu memfokuskan pukulannya pada gigi dan mata Sylvia. Ketika Paula menggunakan gips di pergelangan tangannya, dia kembali memukul Sylvia. Benesuski berulang kali menuduh Sylvia mengikuti pergaulan bebas dan terlibat dalam prostitusi. Padahal, tidak ada satupun tuduhan ini yang benar.
Benesuski terkadang memaksa Jenny untuk memukul saudara perempuannya sendiri, dan dia akan memukul Jenny jika tidak menuruti perintahnya. Seorang anak tetangga bernama Koi Hubbard dan beberapa teman sekelasnya sering mengunjungi kediaman Benesuski untuk ikut menyiksa Sylvia, baik secara fisik maupun verbal. Dengan dorongan dari Benesuski, anak-anak tetangga ini sering memukuli Sylvia, bahkan menggunakan tubuh Sylvia sebagai boneka latihan judo yang penuh kekerasan. Mereka mencabik-cabik tubuh Sylvia, membakar kulitnya dengan rokok yang menyala lebih dari 100 kali, dan melukai alat kelamin Sylvia dengan parah. Untuk menghibur Benesuski dan remaja lain, Sylvia pernah dipaksa untuk menanggalkan seluruh pakaiannya di ruang tamu, kemudian dipaksa memuaskan hasrat seksualnya sendiri dengan botol kaca Pepsi di hadapan mereka. Benesuski menyatakan kepada semua yang hadir pada saat itu, jika tindakan yang dilakukan Sylvia adalah untuk membuktikan kepada saudarinya, Jenny, gadis seperti apa dirinya. Suatu ketika, Benesuski melarang Sylvia dan Jenny bersekolah setelah mereka mengaku telah mencuri pakaian olahraga dari sekolah. Namun, mereka mencuri karena Benesuski tidak membelikan seragam itu. Karena tindakan ini, Benesuski mencambuk Sylvia dengan sabuk polisi sebesar 7,6 cm. Putri Benesuski yang bernama Stephanie membelanya dengan berteriak jika Sylvia tidak melakukan apapun, namun Benesuski justru semakin keras menyiksa Sylvia. Dia menendang alat kelamin Sylvia, kemudian membakar ujung jari Sylvia dengan korek api sebelum mencambuknya kembali. Sylvia dan Jenny tidak berani memberitahu anggota keluarga atau orang dewasa di sekolah tentang apa yang mereka alami, karena keduanya takut hal itu hanya akan memperburuk situasi mereka. Jenny berjuang melawan keinginannya untuk memberitahu anggota keluarganya, karena dia telah diancam oleh Benesuski jika dia akan diperlakukan sama seperti saudari perempuannya jika berani mengatakan mengenai penyiksaan tersebut. Pada bulan Juli dan Agustus, orang tua Sylvia dan Jenny kembali ke Indianapolis untuk mengunjungi putri mereka. Terakhir kali orang tua mereka mengunjungi Sylvia dan Jenny pada tanggal 5 Oktober. Pada kesempatan ini, Sylvia dan Jenny sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan atas perlakuan buruk yang mereka terima. Hal ini dikarenakan keduanya berada di hadapan Benesuski dan anak-anaknya. Pada bulan September, Sylvia dan Jenny bertemu dengan kakak perempuan mereka, yaitu Diana Schumacher, di taman setempat. Mereka memberitahu Diana tentang pelecehan yang mereka alami dari pengasuh mereka. Namun, Diana yakin bahwa saudara perempuannya terlalu membesar-besarkan klaim mereka mengenai perlakuan kasar yang mereka alami. Beberapa minggu sebelumnya, Sylvia dan Jenny bertemu Diana di taman yang sama, dengan ditemani Mary Benesuski yang berusia 11 tahun. Pada saat itu, Diana tidak tahu alamat rumah keluarga Benesuski. Karena Sylvia jarang mendapat makanan, Sylvia mengatakan jika dia lapar saat itu. Kemudian Diana memberinya sandwich untuk dimakan. Mereka tidak menyadari jika ini akan menjadi masalah besar. Sesampainya di rumah, Sylvia dan Jenny tetap bungkam tentang sandwich yang baru saja dimakan. Namun, Mary mengungkapkan fakta ini kepada keluarganya pada akhir September. Benesuski segera naik pitam dan menuduh Sylvia sebagai anak yang rakus. Bersama Paula, mereka mencekik dan memukul Sylvia, kemudian memandikan Sylvia dengan air panas dengan alasan untuk membersihkannya dari dosa. Karena penyiksaan yang begitu berat, Sylvia pingsan, tetapi mereka tidak berhenti menyiksanya. Benesuski akan menjambak rambut Sylvia dan berulang kali membenturkan kepalanya ke bak mandi untuk menyadarkan Sylvia setiap kali dia pingsan. Suatu ketika, ayah dari seorang anak lelaki tetangga bernama Michael John Monroe melihat tubuh Sylvia yang penuh luka terbuka di dalam rumah Benesuski. Dia kemudian menelpon sekolah menengah teknik Arsenal, tempat Sylvia, Jenny, dan anak-anak Benesuski bersekolah untuk melaporkan secara anonim jika seorang gadis dengan luka terbuka di sekujur tubuhnya tinggal di rumah Benesuski. Karena Sylvia tidak bersekolah selama beberapa hari, seorang perawat sekolah menanggapi laporan ini dan mengunjungi kediaman Benesuski untuk menyelidikinya. Tentu saja, Benesuski berupaya untuk menutupi perbuatannya. Dia mengatakan kepada perawat jika Sylvia telah melarikan diri dari rumahnya pada minggu sebelumnya
Dan luka terbuka yang dialaminya adalah akibat dari Sylvia yang enggan menjaga kebersihannya. Benesuski juga menyatakan jika Sylvia adalah gadis nakal yang memberikan pengaruh buruk pada anak kandungnya dan saudara perempuan Sylvia sendiri. Sayangnya, petugas sekolah dengan mudahnya mempercayai klaim ini dan tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebenarnya, dua tetangga dekat keluarga Benesuski yang bernama Raymond dan Phyllis pernah mengunjungi kediaman Benesuski sebanyak 2 kali, dan mereka menyaksikan bagaimana Paula melakukan pelecehan fisik terhadap Sylvia, sembari berbicara tentang perlakuan buruk Sylvia kepada mereka. Namun, Raymond dan Phyllis tidak pernah melaporkan penganiayaan yang diterima Sylvia kepada pihak berwenang. Sekitar tanggal 1 Oktober, Diana baru mengetahui di mana rumah Benesuski, tempat dua saudara perempuannya tinggal. Dia kemudian mengunjungi properti itu, namun Benesuski tidak mengizinkannya masuk dengan alasan jika orang tua mereka sendiri yang tidak mengizinkan salah satu gadis untuk menemui Sylvia atau Jenny. Sekitar 2 minggu kemudian, Diana bertemu Jenny secara kebetulan di dekat rumah. Sebagai saudara yang sudah lama tidak bertemu, tentu Diana menanyakan kabar Sylvia. Namun, Jenny mengatakan jika dia tidak bisa memberitahu Diana bagaimana keadaan Sylvia karena dia akan mendapat masalah. Karena Sylvia terus menerima penyiksaan yang semakin berat dan tiada henti, dia perlahan-lahan tidak bisa mengendalikan air seninya sendiri. Alhasil, Sylvia buang air kecil dimanapun dia berada. Mirisnya, Benesuski sama sekali tidak memberi Sylvia akses ke kamar mandi. Mengetahui Sylvia yang mengompol, pada tanggal 6 Oktober, Benesuski membawa Sylvia ke ruang bawah tanah dan mengikatnya. Di sana, Sylvia sering dibiarkan tanpa busana, jarang diberi makan, dan sering tidak diberi air sehingga mengalami dehidrasi parah. Sesekali, Sylvia diikat ke pagar tangga basement hingga tubuhnya tergantung dan kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Suatu ketika, Benesuski mengangkat pisau dan menantang Sylvia untuk melawannya. Sylvia telah mengatakan jika dia tidak tahu cara bertarung, tetapi Benesuski justru melukai kaki Sylvia. Anak-anak tetangga yang berkunjung ke rumah Benesuski juga dikenakan biaya 5 sen untuk melihat tubuh Sylvia. Mereka diizinkan mempermalukan Sylvia, memukul, membakar, dan melukainya. Selama Sylvia berada di ruang bawah tanah, Benesuski dengan bantuan anak-anaknya menempatkan tubuh Sylvia yang penuh luka di bak mandi berisi air panas, kemudian mengoleskan garam ke luka-lukanya. Tidak berhenti di sana, Benesuski dan putranya yang berusia 12 tahun, bernama John Junior, menggosokkan air seni dan kotoran dari popok putra Benesuski yang berusia 1 tahun ke dalam mulut Sylvia, kemudian memberi Sylvia secangkir air sembari mengatakan jika itu adalah air yang boleh diminum Sylvia pada hari itu. Benesuski pernah membuka hatinya dengan mengizinkan Sylvia tidur di lantai atas, dengan syarat Sylvia tidak buang air kecil sembarangan. Pada malam itu juga, Sylvia berbisik kepada Jenny secara diam-diam, meminta agar Jenny mengambilkan segelas air untuk diminumnya sebelum tidur. Karena Sylvia tidak dapat mengendalikan air seninya, dia buang air kecil ketika tertidur, tanpa disadari Sylvia. Keesokan paginya, Benesuski menemukan tubuh Sylvia yang basah dengan air seninya sendiri. Sebagai hukuman, Benesuski memaksa Sylvia memasukkan botol kaca Coca-Cola ke dalam alat vitalnya di hadapan anak-anak Benesuski yang lain. Setelah itu, Benesuski memerintahkan Sylvia kembali ke ruang bawah tanah. Sisaan fisik dan mental ini hanya berhenti ketika keluarga Benesuski menonton acara televisi favorit mereka. Ketika Benesuski memerintahkan Sylvia kembali ke ruang bawah tanah, dia menuduh Sylvia mengecap anak-anak perempuan Benesuski, dan Benesuski kemudian mengatakan jika dia akan mencap Sylvia saat itu. Dengan menggunakan jarum panas, Benesuski mengukir bagian perut Sylvia, dimulai dari bawah payudara kirinya, dengan kata-kata yang berbunyi, "Aku pelacur dan aku bangga." Ketika Benesuski tidak dapat menyelesaikan capnya, dia memerintahkan salah satu anak tetangga yang hadir di sana, yaitu Richard Dean Hobbs, yang berusia 14 tahun, untuk menyelesaikan penggoresan kata-kata itu. Richard bersama dengan Shirley Benesuski, yang berusia 10 tahun, kemudian membawa Sylvia ke ruang bawah tanah, di mana mereka masing-masing melanjutkan mengukir perut Sylvia
dengan menggunakan baut jangkar yang dibakar. Mereka berusaha membentuk huruf S di bawah dada kiri Sylvia, tetapi bekas luka bakar yang dalam ini justru menyerupai angka 3. Setelah penyiksaan itu selesai, Benesuski kemudian mengejek Sylvia dengan mengatakan bahwa Sylvia tidak akan pernah bisa menikah karena kata-kata yang terukir di perutnya. Sylvia terpaksa memperlihatkan ukiran tersebut kepada anak-anak tetangga, sedangkan Benesuski menyebarkan rumor jika Sylvia telah menerima tato tersebut di sebuah pesta seks. Pada malam hari setelah penyiksaan, Sylvia mengatakan kepada Jenny jika dia akan mati. Benesuski sebenarnya juga menyadari jika Sylvia berjalan menuju ajalnya. Oleh karena itu, keesokan harinya, Benesuski memaksa Sylvia untuk menulis surat yang berisi bahwa Sylvia akan melarikan diri. Dalam surat itu, Sylvia juga dipaksa untuk menulis jika dia bertemu dengan sekelompok anak laki-laki yang meminta Sylvia memberi mereka layanan seksual, kemudian mereka menghabisi Sylvia. Surat itu bertujuan untuk membuat orang tua Sylvia percaya jika Sylvia adalah gadis yang buruk dan untuk menutupi kejahatan Benesuski. Tak lama setelah itu, Sylvia mendengar Benesuski berbicara dengan anak-anaknya mengenai rencana membawa Sylvia ke hutan dan meninggalkannya di sana hingga Sylvia tewas perlahan. Meskipun Sylvia menderita luka parah, kurang gizi, dan dehidrasi, namun dia berusaha untuk hidup dengan mencoba melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, Sylvia berhasil keluar dari pintu depan, namun karena tubuhnya terlalu lemah, Benesuski berhasil menangkapnya. Dengan bantuan anak tetangga bernama Coy Hammer, Benesuski memukuli Sylvia dengan batang gorden hingga Sylvia pingsan. Ketika Sylvia sadar kembali, Benesuski menginjak kepala Sylvia, kemudian menyeretnya kembali ke ruang bawah tanah. Pada malam harinya, Sylvia berusaha keras untuk memberitahu tetangga dengan berteriak minta tolong dan memukul dinding ruang bawah tanah dengan sekop. Seorang tetangga dekat keluarga Benesuski kemudian memberitahu polisi jika dia mendengar keributan yang berasal dari ruang bawah tanah tempat keluarga Benesuski tinggal. Namun karena suara itu tiba-tiba berhenti sekitar pukul 3 pagi, dia mengurungkan niatnya untuk memberitahu polisi tentang gangguan tersebut. Tak lama setelah pukul 5:30 sore, tanggal 26 Oktober tahun 1965, Richard Hobbs kembali ke kediaman Benesuski dan segera menuju ke ruang bawah tanah. Richard terpeleset di tangga ruang bawah tanah yang basah, kemudian jatuh dengan keras ke lantai ruang bawah tanah dan berhadapan dengan pemandangan Stephanie yang menangis sembari memeluk tubuh Sylvia yang kurus kering dan terluka. Stephanie saat itu diperintahkan oleh ibunya untuk membersihkan Sylvia, namun dia menjadi khawatir karena Sylvia tidak menggerakkan badannya sedikit pun. Stephanie dan Richard kemudian memutuskan untuk memandikan Sylvia dengan air hangat dan sabun, serta mendandaninya dengan pakaian baru. Mereka kemudian membaringkan tubuh Sylvia di atas kasur di salah satu kamar tidur. Tak lama kemudian, Sylvia menggumamkan permintaan terakhirnya bahwa dia ingin ayahnya ada di sana dan memohon agar Stephanie membawanya pulang. Stephanie kemudian menoleh ke adik perempuannya, Shirley, yang juga ada di sana dan berseru kepada Shirley jika Sylvia akan baik-baik saja. Stephanie tampak senang dengan kondisi Sylvia yang masih dapat berbicara. Namun tidak lama kemudian, Stephanie menyadari bahwa Sylvia tidak bernafas. Dia mencoba melakukan pernafasan buatan, namun tidak berhasil. Sementara itu, Benesuski berulang kali berteriak kepada anak-anak di rumahnya bahwa Sylvia pasti hanya berpura-pura tewas. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1965, Sylvia tewas karena pendarahan otak, syok, dehidrasi, dan mengalami gizi buruk setelah 3 bulan diperlakukan dengan kejam. Sylvia hanya makan buah pir busuk dalam sehari. Sylvia tidak bisa berkata-kata dan hampir tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Yang peduli kepada Sylvia di hari terakhirnya adalah putri Benesuski yang bernama Stephanie dan Richard. Jenny, saudara Sylvia, justru meninggalkan Sylvia yang sekarat dan lebih memilih untuk mengerjakan tugas di kebun untuk mendapatkan uang saku dari Benesuski. Benesuski yang panik karena Sylvia benar-benar tidak bereaksi meskipun dia berteriak berkali-kali, kemudian menelpon polisi. Ketika polisi datang sekitar pukul 6:30 sore, Benesuski tetap bertahan dengan ceritanya bahwa Sylvia sedang keluar bersama beberapa remaja laki-laki di hutan
dan mereka memukuli Sylvia sampai sekarat. Begitu Jenny sudah dekat dengan petugas polisi, dia berbisik, memohon agar polisi mengeluarkannya dari tempat tersebut. Polisi akhirnya menangkap Benesuski, Paula, Stephanie, John Benesuski, Richard Hobbs, dan Coy Hubbard. Beberapa anggota komunitas lain yang juga ikut melukai Sylvia juga ditangkap. Kepada polisi, anak-anak di bawah umur ini mengaku dipaksa untuk ikut serta dalam penyiksaan Sylvia. Masih ada beberapa anak lain yang terlibat, namun mereka masih terlalu muda untuk dituntut. Pada tanggal 19 Mei tahun 1966, setelah melakukan penyelidikan panjang, Benesuski akhirnya dihukum karena kejahatan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia terhindar dari hukuman mati meskipun pengacaranya sendiri mengakui bahwa Benesuski harus duduk di kursi listrik. Paula Benesuski yang melahirkan seorang putri selama persidangan dihukum karena kejahatan tingkat kedua dan juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Richard Hobbs, Coy Hubbard, dan John Benesuski semuanya dihukum dan dijatuhi hukuman penjara 2 hingga 21 tahun karena mereka masih di bawah umur. Ketiga anak laki-laki tersebut dibebaskan bersyarat 2 tahun kemudian pada tahun 1968. Pada tahun 1971, baik Benesuski maupun Paula diadili ulang dan hasilnya Benesuski kembali dinyatakan bersalah. Paula mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dan dijatuhi hukuman 2 hingga 21 tahun penjara. Paula bahkan berhasil melarikan diri, meskipun pada akhirnya dia ditangkap kembali. Setelah sekitar 8 tahun di balik jeruji besi, Paula dibebaskan. Dia pindah ke Iowa, di mana dia mengubah namanya dan menjadi asisten guru. Namun, Paula dipecat dari posisinya pada tahun 2012 setelah seorang penelpon anonim memberitahu sekolah bahwa Paula pernah dihukum atas kasus Sylvia yang tewas karena disiksa saat dia berusia 16 tahun. Pada tanggal 4 Desember tahun 1985, Benesuski diberikan pembebasan bersyarat karena perilaku baik. Menanggapi pembebasan ini, Jenny dan seluruh kerumunan orang berjaga di luar penjara untuk memprotes pembebasannya. Namun, usaha mereka tidak membuahkan hasil karena Benesuski tetap dibebaskan. 5 tahun setelah pembebasannya, Benesuski meninggal karena kanker paru-paru.